gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Pada hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Bu Siti sebagai supervisor atau pengamat, terus Bu Rini sebagai coach dan Pak Tegar sebagai coachee. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rini berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Pertama yang akan saya amati adalah alur tirta atau pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Rini. Nah, kalau boleh tahu Bu Rini, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Rini, nggih. Nah, nanti ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi saya ambil satu saja yang ingin observasi spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apa indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bu Rini inginkan? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach mengarahkan coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian bisa memunculkan ide-ide baru ya Pak Tegar. Nah, baik, ini sudah saya catat. Nanti Pak Tegar sebagai coachee mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru seperti itu, nggih? Iya, Bu. Nah, baik, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bu Rini dan Pak Tegar. Monggo silakan. Assalamualaikum Pak Tegar. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar Pak Tegar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Rini. Bu Rini gimana? Alhamdulillah Pak Tegar, meskipun suara agak serak tetap semangat. Alhamdulillah juga. Pak Tegar, ada apa obrolan yang mau dibicarakan hari ini? Ya, sebelumnya saya terima kasih sekali sama Bu Rini sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya terkait dengan antusias siswa saya yang dalam pembelajaran itu terasa kurang Bu. Kemudian saat pengumpulan tugas itu juga murid saya itu hanya separuh atau 50% saja yang mengumpulkan tugas di saya gitu Ibu. Jadi menurut Pak Tegar itu harapan apa pada obrolan hari ini itu Pak? Jadi kalau harapan saya nantinya saya dapat menemukan solusi terkait dengan masalah saya tadi terkait dengan antusias siswa yang kurang sama yang tadi motivasi siswa untuk mengumpulkan tugas itu juga hanya 50% saja. Oh ya, berarti berbicara tentang antusias murid ya Pak Tegar. Betul. Tentang atau tingkat keaktifan murid juga. Nah, menurut Pak Tegar, murid yang antusias dan menerima pembelajaran itu yang seperti apa? Oke, menurut saya itu kalau murid yang antusias itu yang murid itu aktif dalam pembelajaran, kemudian kalau saya tanya itu langsung menjawab, kemudian lagi kalau saya beri tugas itu langsung dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu seperti itu. Nah sekarang menurut Pak Tegar, dalam pembelajaran kalau misal muridnya itu kurang antusiasnya di skala 10, antara 1 sampai 10 itu muridnya Pak Tegar itu di skala berapa Pak? Kalau saya perkirakan dari skala 1 sampai 10 itu mungkin masih di angka 5 Ibu, karena terlihat itu hanya rata-rata hanya 50% dari keseluruhan siswa saja yang aktif dan antusias, kemudian mengumpulkan tugas itu hanya 50% saja dari skala 5 itu. Menurut Pak Tegar sekarang apa yang membuat murid-muridnya Pak Tegar itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Tegar? Oke,
Mungkin kalau saya amati atau lihat ke belakang itu terkait dengan pembelajaran saya yang mungkin monoton Ibu, kemudian banyak siswa yang apa ya, kurang aktif dikarenakan mungkin tidak menyenangi dengan metode yang saya gunakan, kemudian lagi mungkin hanya menggunakan model itu saja, jadi mereka itu tidak saya beri kesempatan untuk berbicara saat saya sedang menerangkan, jadi mereka itu kurang aktif seperti itu Ibu. Ya, Pak. Menurut pendapat Pak Tegar, Ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu kurang aktif atau mungkin tadi bosan pembelajarannya, murid kurang asik ya? ya. Menurut Pak Tegar itu apa yang membuat siswa itu kurang aktif, kurang antusias atau mudah bosan? Oke, jadi mungkin saya kalau mereka itu tidak aktif itu karena ya mungkin ya tadi itu saya masih pembelajaran dengan model lama, model ceramah gitu ya. Jadi anak itu tidak aktif dalam pembelajaran. Kemudian lagi sumber pembelajaran yang digunakan itu hanya itu saja. Kemudian terkait dengan tugas itu mungkin pertanyaan saya itu pertanyaan yang sulit, kemudian terlalu banyak pertanyaan gitu Bu. Ya, menurut biar tidak bosan ya, Ya. kurang tadi ya. Menurut Pak Tegar itu dengan cara apa Pak Tegar? Pembelajarannya untuk lebih aktif lagi atau tidak mudah bosan tadi? Oke. Dengan mungkin apa yang dilakukan Pak Tegar? Terkait kalau murid itu biar asik dalam pembelajaran saya, mungkin nantinya saya tuh melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian murid itu saya suruh aktif dalam pembelajaran, kemudian nanti di sela-sela pembelajaran saya selingi dengan ice breaking, kemudian game, jadi di dalam pembelajaran itu terasa hidup gitu, jadi semuanya itu antusias, aktif gitu. Ya. Lalu menurut Pak Tegar mengenai tugas yang diberikan tadi ya kepada murid-muridnya Pak Tegar, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Oke, terkait dengan pengumpulan tugas itu mungkin saya itu saat memberikan tugas tuh pertanyaan terlalu banyak tanpa memberi sumber belajar atau intinya poin-poin mana yang akan dipelajari, jadi saya melupakan itu Bu. Ya. Kalau boleh tahu Pak Tegar, Pak Tegar itu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Iya, kalau sementara ini hanya buku teks saja yang ada di perpus itu. Adakah sumber selain buku teks Pak Tegar yang di perpustakaan? Selama ini mungkin kalau selain buku teks itu saya pernah mengajak siswa itu membawa HP, jadi mereka itu bisa browsing lewat YouTube, kemudian bisa lewat internet ya, kemudian juga menggunakan tren saat ini Bu, bisa lewat TikTok, kemudian Instagram yang reel itu, pakai reel itu bisa. Ya, nah betul sekali Pak Tegar. Saya yakin Pak Tegar itu bisa menggunakan berbagai macam sumber seperti tadi ada Instagram, ada TikTok, YouTube atau media sosial lainnya. Jadi sumber pembelajarannya itu membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang rencana Pak Tegar itu untuk menyelesaikan masalah ini apa Pak? Jadi nanti saya itu berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang tadi berpusat pada murid, ya intinya pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga murid itu bisa merasakan apa artinya merdeka belajar tadi yang sekarang sedang digaungkan oleh Kemendikbud. Kemudian murid itu bisa biar bisa senang dalam pembelajaran, mereka dapat bereksplorasi tentang materi yang nantinya akan saya sampaikan, dan tentunya tidak meninggalkan atau melupakan dari minat atau potensi dari murid itu tersebut. Bagus sekali loh Pak Tegar, mudah-mudahan berhasil ya. Ya, jadi dari pembicaraan ini dapat saya simpulkan bahwa rencana Pak Tegar itu karena situasi di kelas Pak Tegar dan murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran, Pak Tegar itu bisa mengambil alternatif solusi seperti yang sudah disampaikan Pak Tegar. Apa komitmen Pak Tegar terhadap rencana ini? Ya intinya kalau tadi sudah tahu nantinya saya akan mau bagaimana untuk mengatasi solusi ini. Mungkin setelah ini saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian kepada intinya kepala sekolah dulu, kemudian baru sharing ke teman sejawat, minta
minta apa ya, intinya nanti dalam mewujudkan pembelajaran yang saya impikan tadi terkait dengan kurangnya antusias siswa itu bisa bisa hilang, maksudnya dalam artian itu anak itu bisa antusias lagi, kemudian dalam pengerjaan tugas bisa mengerjakan, kemudian bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, nah menurut Pak Tegar, siapa saja yang membantu untuk mewujudkan komitmen tersebut? Oke, jadi kalau tadi saya setelah konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian mungkin disetujui, mungkin saya minta dukungan kuat dari rekan-rekan sejawat saya untuk untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga nantinya itu saya itu bisa bisa dirindukan untuk siswa di dalam kelas. Jadinya nanti siswa itu, karena saya dirindukan oleh siswa, nanti jadi mereka itu di dalam pembelajaran itu tentunya saya rasa akan aktif dalam pembelajaran dan tugas bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Wah, betul sekali Pak Tegar, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan sejalannya waktu dan sesuai harapannya Pak Tegar ya Pak. Terima kasih Bu Rini sudah meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan nanti ya intinya saya ingin menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Jadi nantinya siswa itu bisa melakukan pembelajaran dengan saya dengan menyenangkan dan sangat antusias. Ya, amin. Bagaimana perasaannya Pak Tegar setelah kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini Pak Tegar? Ya, alhamdulillah ya, saya rasa sekarang itu perasaan saya lega karena saya sudah sedikit atau sudah nantinya saya punya rencana nantinya saya akan harus gimana terkait dengan masalah yang sudah saya hadapi ini, Bu. Ya, wah saya sudah tidak sabar ingin mendengar keberhasilannya Pak Tegar dengan mengatasi masalah kurang antusias murid-muridnya Pak Tegar ya. Oke, nanti saya ceritakan Bu, nanti Ya, perkembangannya gimana. oke siap. Bagaimana Pak Tegar, masih ada yang mau diobrolkan Pak? Sudah Bu, terima kasih Bu Rini ya. Ya sama-sama Pak Tegar. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktik coachingnya oleh Bu Rini dan Pak Tegar. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Rini. Tetapi saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah tercentang semua, mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, terus ada rencana aksi juga sudah tampak, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Nah, untuk alur Tirta sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya tadi Bu Rini mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Rini sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Pak Tegar dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Rini, setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan apa yang tampak Bu? Ya, indikator yang tampak ada beberapa pertanyaan yang berbobot tadi ya. Harapannya Pak Tegar dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak Tegar, dapat memunculkan ide-ide yang fresh untuk pengembangan kegiatan pembelajarannya di sekolah. Tadi ada beberapa ide baru, ada ice breaking dalam pembelajaran, game juga ada yang lebih menarik lagi, dan menggunakan sumber belajar yang seperti pada video YouTube, ada Instagram maupun media sosial lainnya seperti juga TikTok. Nah, Bu, ini tadi kan sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Rini pada coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan lagi itu bisa menjadi pendengar yang aktif, kehadiran yang penuh, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi,
Dan yang jelas pertanyaan berbobot ini lebih berkembang lagi. Seperti itu, Bu Siti. Terima kasih, waktunya juga sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada Bu Rini dan Pak Tegar. Akhirnya sudah selesai acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.